Selamat pagi, hari ini Bu Rahma manggil Nakesha ke sini untuk kita konseling karena dari hasil kemarin itu dikasih lembar resolusi 2024 ya sama Bu Rosita. Iya. Ya, nah dari situ Bu Rahma baca-baca yang kalian isi, ternyata ada Bu Rahma tertarik dengan tulisan kamu terkait kamu tuh katanya kamu nulis di situ katanya kamu itu takut akan masa depan. Iya, takut akan masa depan, belum siap kalau misalkan harus sekolah jauh dari keluarga gitu. Takut juga nanti kalau masa depannya nggak sukses itu gimana. Ya, tulisan kamu seperti itu ya, bener ya berarti ya. Nah tadi itu pagi itu kan Bu Rahma masuk kelasmu toh. Nah Bu Rahma tuh lembarnya itu ketinggalan di rumah, kan rumah Bu Rahma jauh, jadi ketinggalan di rumah. Ingatnya pas udah sampai Madiun. Akhirnya Bu Rahma pengen mengingat-ingat kembali siapa ya namanya. Bu Rahma harus nge-print. Bu Rahma tadi minta nge-print ini, terus Bu Rahma baca satu-satu. Soalnya kan Bu Rahma baca kan namanya, terus beberapa kali tuh Bu Rahma baca nama kamu. Jadi kalau nggak baca kayak gini Bu Rahma susah ingatnya gitu. Jadi Bu Rahma tadi minta, kenapa Bu Rahma tadi ke kelasmu, karena Bu Rahma mau inget-inget namamu itu siapa gitu. Tadi jangan-jangan salah gitu, ternyata alhamdulillah enggak. Oke, sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Sebelumnya kan Nakesha kelas 10 ya, kelas 7 ya. Sebelumnya SD-nya di mana? Min 2 Kota Madiun. Min 2 Kota Madiun. Daerah? Yang Manis Rejo, Tanjung Raya. Di sini ya, yang jalan besar. Iya. Dekat Man 1 SMA. Bukan. Di itu loh yang masjid Baitul Karim. Iya. Itu sekolah. Ada sekolah juga. Oh, di situ ada sekolahnya. Iya. Oh, di situ dulu. Oh, sekolahnya di kampung. Katanya mau pulang. Oh, berarti besar ya SD-nya ya. Dari sana. Nakesha ya. Nakesha dari berapa bersaudara? 2 kakak. Yang kakaknya kelas berapa? Kakakku udah kerja. Oh, sudah kerja. Usianya berapa? Seberapa? 30 tahun. Oh ya? Iya, tapi baru mau ngamar. Oh, berarti jauh banget ya? Iya, jauh 15 tahun. 15 tahun. Tapi nggak apa-apa, biasanya lebih sayang ya. Sayang cowok apa cewek? Cowok. Cowok. Oh, pasti sayang cowok. Kakaknya kelas 30, usianya sudah 30. Berarti kakak SMA, Nakesha lahir. Ayahnya kerja di mana? Aku Serabutan. Ayahnya di mana? Apa? Misalkan apapun yang bisa. Lain juga ya. Tapi di rumah, di sekitar rumah aja. Iya. Apa di luar kota? Di sekitar. Di sekitar. Mamanya kerja pedagang sama. Nenekku juga pedagang sayur. Tak beli teh panas. Teh panas kalau manus bojo terus. Berapa ya? Pedagang. Jadi kalau pagi itu jam 3 itu ke pasar Makitan, pasar besar. Jam 3 ke pasar besar Makitan, terus pulaan sayur, nanti dijual lagi ke pasar. Oma juga gitu, ngomong Ambil ambil dari orang. dari orang, terus dijual lagi ke pasar. Kakaknya kerja di luar kota atau di luar kota? Di luar kota. Iya, Mojokerto luar kota, kan luar kota Madiun. Oke, biasanya kesibukan sehari-harinya apa? Kalau enggak bantu bumi. Nak libur itu pasti bantu kerja. Tapi nak sekolah itu pulang ya biasa nanti makan. Enggak jauh. Kalau libur biasanya ikut ke pasar dulu ya. Berarti tahu ya kalau di pasar tuh jual beli gimana Iya. gitu. Ada apa ya? Kalau dengan kayak gitu tuh biasanya pernah kepikiran nggak tuh kalau misalnya nanti besar mau bikin apa mau tak jual gitu, pernah kepikiran gitu? Aku kelas berapa ya? Kelas 3 itu udah pernah jual. Pas 3 SD. Iya, pas jualan mainan itu kayak slime Mm-mm. PlayStation.
Iya. jualan. Berarti ke teman-temannya aja yang beli. Iya. Itu kan selain itu bisa ya bikin sendiri. Iya. Kamu bikin sendiri apa? Bikin sendiri. Bisa berarti. Wah keren. Kelas 3 SD. Burama aja nggak tahu loh gimana caranya. Soalnya Burama nggak begitu suka sih ke selanjut. Kayak kalau Burama sih nggak itu, nggak tahu cara mainnya gitu loh. Nggak tahu itu dia apa itu nggak tahu. Jadi Burama jarang banget kayak di slime gitu jarang banget. Cuma kalau di YouTube TikTok kan banyak ya suka seliweran di TikTok. Oh berarti kamu dari kelas itu udah ngasah kemampuan buat jualan ya. Kalau bikin sendiri itu biasanya bahannya Terus ada bahan tadi juga bikinnya sama bunda atau bikin sendiri? bikin sendiri. Bikin sendiri. Jadi nggak dibantuin bunda, betul kamu bikin sendiri gitu. Iya, terus bunda ya bunda aku mau jualan ya. Dukung ya, berarti bunda ngedukung kalau kamu mau jualan. Biasanya kamu kap atau gimana? Berapa harganya? Iya, lagi Biasanya ditimbang nggak sih ya? Ditimbang apa sesuai besar cupnya aja? Oh sesuai besaran cupnya aja. Kemarin jualan dapat maksudnya untungnya itu bisa dihitung apa enggak? Apa sebenarnya kalau jual dibuat modal lagi, yang lain ditabung atau dibuat jajan atau ya ada yang ditabung, ada yang buat jajan. Cuma berapa apa? cuma ambil untung 500 aja. Tapi teman-teman antusias untuk dia. Seneng ya itu teman-teman. Dia anak SD ya kan mainnya selain terus ya. Iya. Malah temennya ada yang jualan kan malah enak kita belinya. Temanku beli 2 terus besok beli lagi. Iya, oh, keren berarti kamu. Burahma dulu, Burahma jualan kuliah bikin rajut kan, bahan rajut gitu. Kan dulu pas lagi corona itu kan banyak banget kayak strap masker kayak gitu, strap masker rajut tahu? Ya, Burahma bikin itu, terus bikin sepatu bayi rajut, terus bikin dompet. Jadi itu sesuai pesanannya teman-teman, mau pesannya gimana nanti tak berapa dulu gitu. Alhamdulillah dapat mukena satu. Dapat mukena. Oke, berarti selama ini sudah bisa untuk mengembangkan diri ya, jualan bantu mama, terus jualan sendiri, bikin sendiri. Kalau misalkan di rumah atau nggak ngapa-ngapain gitu, nggak bantu mama atau kamu nggak ada kegiatan di sekolah sini penting, ekskul atau apa, biasanya ngapain di rumah? Main ke teman apa? Saya kadang disuruh teman main ke rumah. Deket? Teman dekatnya siapa di sekolah? Kelas 7 Kelas 7 deket loh, rumahnya deket. Oh teman dari TK. Oh kebetulan beda kelas ya di sini, tapi tetap satu sekolah nggak apa-apa. Selalu beda kelas tapi teman dekat. Oh rumahnya dekat apa enggak? Dekat banget, mungkin karena itu ya. Jadi dari kecil kan udah bareng terus. Sekolah SMP-nya juga sini. Nanti SMA-nya mau berencana bisa. aku sama bunda disuruh man katanya Semada SMA 2 sama Man berapa? Man 2 itu di sini ya? Iya sih. Ini lurus ke sana terus. Iya Man 2. Iya bagus kok. Berapa kalau berangkat kerja tuh suka barengan sama anak-anak Man 2. Kayaknya banyak muridnya ya. Iya. Banyak siswanya. Gak apa-apa. Dimanapun pasti untuk ini pokok kamu selalu bersikap positif, pasti tetap ilmunya tersampaikan, kamu bisa mengembangkan diri dengan baik. Oke, kembali ke topik kita ya. Kan tadi Makisha ya manggilnya ya? Caca aja. Tadi Caca di lembar kursi nulis kalau misalkan Caca takut masa depan, takut kalau misal harus melanjutkan sekolah atau kerja nanti jauh dari keluarga. Nah, itu kira-kira boleh diceritakan nggak kenapa kok Caca bisa nulis seperti itu di resolusi? karena
aku tuh sebelumnya kan nggak kuliah, aku pengen kuliah. Akhirnya beberapa tahun itu kakakku agak menjauh ke bunda. Akhirnya bundaku bilang kalau aku tuh harapan terakhir di keluarga juga. Nah aku kayak aku bisa nggak gitu loh bunda, mungkin karena udah kayak memberikan harapan. aku takutnya gagal, terus bundanya kecewa juga, soalnya sebelumnya kakak juga nggak di sekolahin tinggi gitu kan, bunda itu mau sekolahin aku setinggi jadi aku takut gagal terus ngecewain bunda. Jadi kakakku nggak bisa masuk Berarti bunda sekarang usianya berapa ya kan? bundaku tahun ini Udah 51. Berarti kakak itu dulu kakak lulus SMA langsung kerja. iya Gitu. Juga langsung keluar kota. enggak sempat kerja di Madiun beberapa kali terus keluar terus waktu akhirnya ini menetap di Tetap di Mojokerto. Terus akhirnya karena mungkin kakak jauh, terus laki-laki juga kan. Kalau laki-laki kan memang tanggung jawabnya lebih besar. Kalau misalkan sudah nanti mau menikah, jadi katanya kakak mau lamaran ya. orangnya juga masuk Sama orang Mojokerto juga, berarti kan kemungkinan besar untuk dekat dengan orang tua kan kecil, harus menetap di sana karena juga kerjanya di sana. Berarti nanti pulang ke rumahnya juga mungkin 1-2 kali kalau libur gitu kan. Nah dari situ akhirnya bunda menyampaikan lah harapannya ke Caca, untuk Caca bahwa Caca nanti pengennya tetap sama bunda, pengen disekolahkan setinggi-tingginya biar apa ya, cita-citanya Caca bisa tercapai, Caca bisa kerja sesuai dengan apa yang Caca inginkan, terus Caca bisa kembali ke rumah terus sama mama sama ayah gitu. Jadi itu yang menjadi apa ya, mungkin kamu mikirnya itu seperti terbebani nih. Ya akhirnya kamu berpikiran kalau bisa nggak ya mewujudkan keinginan bunda, bisa atau enggak ya nanti misalkan saya sekolah terus kerja bisa membahagiakan bunda gitu. Berarti selama ini yang bikin kamu mikir kayak gitu tuh, mikir ketakutan itu tuh karena kamu merasa kalau harapannya bunda itu hanya kamu gitu. Nah kalau misalkan seperti itu, Caca sendiri selama ini bunda udah ngomongnya udah lama atau baru-baru ini ngomongnya? karena bunda tahu juga mau ujian terus bunda bilang nilai yang awal semester kelas 7 itu udah ada beda sama kelas 6 memang saingannya banyak terus bunda bilang bunda itu udah nggak harapan di kamu berusaha. Tapi selama ini kalau misalkan ada tugas atau apa-apa gitu bunda juga ikut bantu ngerjain tugas Pak? Iya, Bahasa Jawa bunda tuh pinter banget, biasanya minta tolong bunda. buat ngajarin gitu. Selain sekolah mungkin ada les nggak? Caca ikut les gitu nggak? Nggak ikut les. Berarti cuma belajar sendiri di rumah sama bunda gitu. Kalau Bunda sama ayah gitu. Emang dulu kalau pas SD cara belajarnya Caca gimana? les Ikut les keluar pas udah selesai apa? pas udah selesai terus Berarti saat ini belum les lagi ya, belum ikut les lagi. Terus masuk SMP di kelas 7A itu teman-temannya gimana kalau terkait anak ini? Pinter-pinter semua? pintar terus juga apa ya pokoknya pintar Masa? ngejar juga gak susah. Gitu. Tapi sebenarnya setiap orang itu kan punya kemampuannya sendiri-sendiri. Caca sendiri tuh pasti punya kemampuan yang benar-benar bisa ditonjolkan dari sisi diri Caca sendiri. Jadi kalau misalkan memang misalkan nanti di kelas itu teman-temannya pinter, kadang kalau bilang teman-teman pinter, kamu bisa tuh kerja kelompok atau tanya ke temennya kalau misalkan kamu belum paham materinya. Nah selama ini usaha yang Caca lakukan itu apa? Biar bisa ngimbangi teman. Tiap malam itu biasanya dari jam 8:30 sampai 9:30
jam 9 sampai setengah 10 itu pasti setiap malam. Iya, belajar. Terus kalau sore habis sholat asar itu juga belajar juga. Pokoknya kalau belajar disuruh benar belajar ya belajar. Terus kalau disuruh gimana nanti ya gimana. Oke. Bagus banget usahanya Caca. Maksud bilang gini, kalau memang Caca bersungguh-sungguh punya niat baik, terus Caca juga usaha, pasti hasilnya nanti ke depan tidak akan mengecewakan Caca sendiri karena Caca sudah berusaha sebagai gitu. Nah menurut Caca kan selama ini Caca tuh mikir kalau terbebani oleh perkataan Bunda. Menurut Caca kalau Bunda ngomong kayak gitu ke Caca itu harapan Bunda yang seperti itu ke Caca tuh harapan yang bagus atau enggak? Bagus. Harapan yang bagus ya. Jadi Bunda berharap biar Caca bisa pinter, biar Caca bisa sekolah lebih tinggi, terus nanti sukses di kedepannya. Itu kan harapan yang sangat bagus dari orang tua untuk anaknya. Nah ketakutan Caca itu menurut Caca sendiri itu kalau dari segi diri Caca sendiri tuh malah memotivasi atau ngedownkan Caca sendiri. Ketakutan itu buat Caca down. Kenapa? Karena ya Nggak yakin. Oke. Berarti selama ini Caca tuh berpikir yang nggak yakin, terus bisa apa enggak, itu nggak percaya diri gitu ya. Oke. Kalau misalkan tidak percaya diri itu merupakan perilaku yang negatif atau positif menurut Caca? Negatif. Nah kalau misalkan selama ini Caca berpikir seperti itu, berpikir hal-hal yang negatif, terus sedangkan di depan itu Caca mendapatkan harapan yang bagus dan sangat besar oleh orang tua, itu kira-kira tepat nggak kalau selama ini Caca berpikir seperti itu? Tidak tepat ya. Ya betul, harusnya Caca lebih percaya diri, lebih yakin kalau Caca itu bisa. Kalau Burahma lihat sebenarnya itu SMP 11 itu termasuk SMP yang murid-muridnya juga pintar-pintar, termasuk Caca. Kalau Caca bisa masuk sini berarti Caca juga pintar kan gitu. Kebetulan teman-temannya di kelas A ada yang lebih mungkin di akademik lebih tinggi ya daripada Caca. Nah mungkin dari situ bisa Caca belajar. Contoh, bukan untuk berambisi untuk terus belajar gitu, tapi tidak untuk bersaingan secara negatif seperti itu. Jadi kalau misalkan ada bisa Caca bisa tanya dia, jangan malu-malu. Soalnya gini Caca, kalau misalkan Caca sendiri dari diri Caca sendiri itu sudah berpikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang jelek kayak kurang percaya diri, nggak yakin aja, itu akan mempengaruhi perilaku Caca juga. Nanti lambat laun kalau pikiran-pikiran itu nggak dihilangkan, digantikan dengan pikiran yang positif seperti aku butuh bisa, mama memberikan harapannya kepadaku, aku anak perempuannya yang terakhir, berarti aku harus berusaha semaksimal mungkin. Kalau itu tidak kamu gantikan dengan kalimat-kalimat baik seperti itu nanti akan berimbas pada perilakumu. Bisa saja nanti akhirnya kamu malas belajar, aku kok nggak bisa, akhirnya kamu males. Nah itu kan tambah membebani diri kamu sendiri. Iya kok nggak menurut kamu? Ya kan? Nanti kalau kamu pikirannya selalu negatif, tidak percaya diri, tidak mau merubah kata kamu, itu akan membebani diri kamu sendiri. Kalau misalkan itu tidak kamu kontrol dari sekarang, bisa jadi perilaku-perilaku itu nanti terjadi gitu. Nah yang bisa mengontrol itu hanya diri kamu. Jadi ketika melakukan apapun coba lebih berpikir yang positif. Misalkan Caca ikut ekskul A gitu, coba dipikirkan ekskul ini tuh manfaatnya apa ya. Nah ketika kamu memiliki pemikiran terkait manfaatnya yang bagus ke kamu, pasti kamu bisa ke pelajaran pun seperti itu. Pelajaran A, B, dan C juga seperti itu. Jadi terkait pemikiran irasional yang pemikiran negatif yang selama ini Caca pikirkan karena Caca takut dan lain-lain itu, sebisa mungkin setelah ini coba Caca ganti dengan pikiran yang lebih memotivasi gitu. Selama ini pernah nggak kayak
selama ini mungkin kamu selalu takut gitu, terus pernah nggak berpikir kayak ketakutan itu tuh sebenarnya nggak baik loh buat aku, terus usaha kamu apa, itu pernah nggak kepikiran atau belum? Pernah itu aku nggak pernah belajar enam awal nggak pernah belajar, terus teman-temanku pada pintar, aku sendiri tuh sering banget nyontek gitu. Aku sering banget nyontek, akhirnya aku setiap malam coba terus siap baca sekali terus dia juga bilang kayak kamu tuh malam itu ya baca gambar apa ketika gambar gitu aja penting belajar terus terus akhirnya pas malam waktu ada rapat kenaikan lulus itu aku dapat 5 karena sebelumnya cuma 18. Berarti naiknya sangat signifikan ya. Berarti di pas kelulusan kamu ranking 5, ranking 4, masuk 5 besar. Berarti kan selama ini Caca sudah berusaha ya. Itu Burama apresiasi, masuk Burama gimana? Kamu itu sudah punya pemikiran lebih maju. Padahal kamu kelas 6 SD, kamu sudah punya pemikiran lebih maju. Kamu bisa kepikiran, kok temanku nilainya bagus, aku kok enggak, apa yang harus aku lakukan. Enggak semua anak SD itu bisa berpikir kayak gitu. Nah, makanya Burama bilang kamu itu sudah mungkin 1 langkah, 2 langkah lebih pemikirannya lebih maju daripada teman-temannya. Akhirnya kamu bisa menerapkan itu, kamu manut dari mama, kamu juga menyadari kalau nilai jelek itu juga akan berimbas jelek juga ke kamu. Akhirnya kamu belajar, kamu juga sudah merasakan tuh hasilnya gimana, masuk ke 5 besar juara 4 pada sebelumnya 18. Pernah juga 38 siswa. Itu banyak ya. Berarti kalau masuk juara 4 itu kan berarti naiknya sangat signifikan. Berarti kan apa usaha yang kamu lakukan selama itu kan berhasil gitu loh. Kan seperti itu. Nah, coba pemikirannya Caca sekarang yang takut, tidak percaya diri itu diubah seperti itu. Diubah lagi, kita belajar dari pengalaman aja. Oh, dulu aku seperti ini, terus aku berusaha seperti ini, hasilnya alhamdulillah baik. Nah, sekarang juga coba dilakukan seperti itu lagi, karena usaha Caca sebelumnya itu juga sudah bagus sekali. Kalau misalkan itu sudah bisa dilakukan, kemungkinan besar saat ini juga bisa dilakukan, gitu kan? Mungkin karena dulu belajarnya baca buku, kalau sekarang kan di handphone. Nah, mungkin kalau misalkan dikasih e-book atau buku online gitu ya, dikasih buku online atau bacaan di Google apa, kalau itu Google Scholar, kalau guru-guru ngasih tugas itu di apa, di laptop tuh Chromebook, Google Classroom. Nah, itu kan biasanya kasih bacaan juga toh, nggak hanya soal-soalnya aja toh. Itu selain di kelas kan bisa tuh di rumah dibuka. Nah, coba sekarang juga menerapkan hal yang sama tapi caranya agak beda. Kalau dulu kan di buku, sekarang ada bukunya tapi masih ada. Apa kebanyakan guru-guru pakai Chrome gitu, pakai Google Classroom ya kebanyakan ya. Berarti kalau dulu misalkan Caca berusahanya baca buku 1 lembar, coba ketika belajar Caca buka Chromebooknya, buka bacaannya, itu kan juga ada per lembarnya. Kalau misalkan pakai laptop kan kadang-kadang matanya sering sakit ya, itu juga diperhatikan biar nanti matanya nggak sakit. Misalkan baca 2 atau 2,5 atau sampai satu itu loh. Misalkan ada pengertian apa gitu, bergaya seperti apa, terus kan ciri-cirinya apa, jenis-jenisnya apa, kan ada kayak gitu. Nah, itu coba bisa Caca tuh bisa pakai caranya, misalkan satu judul. Nah, biar nggak terlalu lama lihat Chromebooknya, nanti nggak terlalu sakit matanya bisa. Atau misalkan tak 1-2 lembar aja nggak apa-apa. Jadi Caca bisa menerapkan kembali apa usaha yang pernah Caca lakukan dulu di sekarang, biar ketakutan Caca itu tidak muncul lagi karena sudah tergantikan sama perilaku dan pemikiran yang lebih positif gitu ya.
kalau misalkan nih Caca nanti SMA-nya mau di mana? Kalau udah kepikiran belum mau lanjutin nanti kuliahnya aku mau di sini, mau jurusan apa gitu? Belum ya? Aku itu sekolah selalu ikut bunda masing nggak masuk. Tapi nggak pernah merasa tidak diberikan kebebasan atau terpaksa itu pernah merasa seperti itu atau enggak? Berarti memang yang bunda pilih berarti yang terbaik banget Caca, jadi Caca ikut. Bagus sekali. Yang penting nggak ada paksaan. Kalau kamu mikirin bunda itu memberikan itu pasti yang terbaik untuk kamu, pasti apapun langkah yang kamu lakukan itu bisa berbuah karena memang tidak bisa dipungkiri orang tua apalagi bunda itu sangat-sangat berpengaruh di hidup kita gitu kan. Kalau Caca kan selama ini bunda sudah memberikan harapan itu tuh termasuk doa Caca. Jadi kalau bunda berharap kamu bisa pintar, bisa sekolah lebih tinggi, bisa membahagiakan bunda dan ayah nanti, bunda itu pasti selalu mendoakan seperti itu. Jadi Caca harus percaya diri saja ya, percaya diri, berusaha. Kalau misalkan memang bunda keinginan seperti itu, apa yang harus Caca lakukan? Misal belajar, main HP itu boleh, bermain sama temannya boleh, tapi dengan waktu. Soalnya kalau keterusan juga enggak gitu. Nanti kalau misalkan keterusan malah males, akhirnya nanti juga belajarnya berkurang, nilainya juga berkurang. Jadi Caca kan sudah kelas 7, sudah bukan anak SD lagi. Caca sudah harus bisa berpikir lebih maju. Mau kamu kelas 6 aja sudah bisa berpikiran seperti itu loh. Harusnya SMP ini kamu lebih bisa untuk mengoptimalkan pemikiran yang positif. Jadi bisa boleh main aja, tidak apa-apa. Usia kamu itu memang usia yang main ya, belajar bermain sama temennya itu it's okay. Cuman Caca juga harus tahu waktu, tanggung jawabnya Caca sekarang apa itu juga harus tahu. Jadi kalau misalkan Caca sudah bisa mengubah pemikiran yang negatif itu tadi ke pemikiran yang lebih positif, itu lebih mempermudah sih kalau menurut Rahma. Jadi Caca lebih termotivasi. Jangan anggap yang disampaikan bunda itu sebagai beban, itu jadikan sebagai cambuk motivasi kamu biar kamu lebih berkembang ke depannya, kamu bisa capai cita-citamu, kamu bisa membahagiakan orang tua. Jadi kalau Bu Rahma baca kenapa kok kamu ya wajar lah ketakutan itu ada, cuman jangan itu yang terus jangan itu yang terus dimasukkan ke hati dan pikiran gitu loh. Kamu bisa ubah pemikiran-pemikiran negatif itu jadi yang lebih positif biar kamu lebih maju lagi dan termotivasi. Itu ya Caca ya. Ada yang ingin disampaikan lagi ke Bu Rahma terkait itu? Nggak ada. Berarti selama kegiatan kita konseling ini semoga Caca bisa memahami apa maksudnya, bagaimana caranya untuk merubah pemikiran yang negatif itu ke pemikiran yang positif. Tadi kembali belajar ke pengalaman, sebelumnya Caca sudah baik sekali. Harusnya hari ini Caca juga bisa melakukan itu untuk kedepannya. Jangan jadikan harapan bunda itu sebagai hilangkan pikiran-pikiran sini. Aduh terbebani itu anda harapan bunda itu hilangkan. Gantikan gini, oh iya bunda punya harapan kamu, berarti aku harus bisa, aku harus berusaha. Gimana caranya untuk mewujudkan harapan bunda itu? Karena harapan bunda itu juga sangat baik untukmu. Ketika nanti kamu bisa sekolah tinggi, kamu bisa membahagiakan orang tua, pasti kamu sendiri bahagia. Iya kok, iya kan? Jangan berkecil hati, karena mungkin anak perempuan terakhir saya, terus ayah yang tidak bekerja tetap, mama juga hanya pedagang. Jangan pernah berpikir seperti itu. Apapun usaha yang dilakukan orang tua itu semata-mata yang dilakukan anaknya ya, mama ayahnya Caca untuk Caca, mama ayahnya Rahma untuk Rahma dan adiknya ya, adik gitu. Jadi jangan terbelenggu dengan pikiran-pikiran yang jelek. Nanti takutnya
dipikirkan oleh Caca, malah Caca nggak bisa berkembang. Kalau selama ini di sekolah selama kelas 7 ini ada nggak pelajaran yang sangat diminati? AI, agamanya. Dulu saya di MI, sekarang nanti SMA juga mau gimana? Nah, coba itu ditingkatkan terus misalkan jangan lupa sholatnya, terus selesai sudah balik, jangan lupa sholatnya, biar semua apapun yang Caca ingin lakukan itu diridhoi sama Gusti Allah. Jadi Caca bisa berhasil ya. Semuanya itu tidak hanya Caca yang harus melakukan. Caca yang melakukan, tapi harus dibantu oleh doa orang tua, doa Caca sendiri, dan tentunya usaha dari Caca. Jadi jangan ditinggalkan sholatnya ya, sholatnya jangan ditinggalkan, terus usahanya juga pasti nanti hasilnya bakalan baik. Jangan terbelenggu sama pikiran-pikiran yang takut tidak sukses, takut masa depannya nanti gimana. Kalau ingin masa depannya baik, masa depannya bagus, masa depannya sukses, mulai saat ini Caca juga harus berperilaku, berpikiran yang lebih baik, berusaha lebih baik lagi. Ojo temanku lo nggak belajar tapi dia nggak pernah berpikir nanti masa depannya gimana, itu jangan dicontoh. Contoh hal-hal yang baik-baik aja. Mungkin temennya belum berpikiran seperti yang dipikirkan Caca, mungkin. Nah, karena Caca sudah berpikir lebih maju dan mendapatkan harapan orang tua juga, Caca juga harus bisa menentukan ke depannya nanti seperti apa. Tidak usah jauh-jauh di planning dekat-dekat gitu. Misal aku 2 minggu lagi ulangan. Kalau ulangan kan semua mata pelajaran, tugasnya yang belum selesai apa diselesaikan sama belajar. Kalau misalkan waktu pulang di jadwal hari ini aku mau belajar ini, terus besok aku mau belajar ini. Kalau gitu kan seenggaknya kamu terjadwal belajarnya, sehingga untuk belajar yang lain itu juga ada amburadul gitu. Jadi Caca bisa menemukan opsi-opsi yang mungkin bisa sesuai dengan kemampuan dan diri Caca. Mungkin itu yang Irah mau bisa sampaikan. Oh ya, terus tadi Caca takut jauh sama orang tua ya? Iya. Kenapa? Nggak pernah jauh terus kayak jalan sampai kalau aku ditinggal bunda ke rumah nenek aku 2 hari juga Tadi dekat rumahnya? enggak deket kok, deket kali. Di Kari. Lumayan ya, maksudnya beda. Rumahnya Caca mana? Sini? Maksud itu sini? Sana? Sana, ke Kari sana. Tapi pulang sehari. Kadang pulangnya itu berangkatnya habis bunda dari pasar jam 11, terus pulangnya itu jam 3 pagi. Soalnya di sana ada Uti. Iya. Uti aja apa ambil kakungan? Dua-duanya masih ada. Karena mama juga bertanggung jawab dengan orang tuanya. Jadi mungkin ada kesempatan longgar, akhirnya mama memutuskan untuk mendatangi. Udah bisa 2 hari itu bisa. Kenapa? Uti sakit? Apa kaku. Kakung yang sakit. Ya, berarti karena nggak pernah jauh ya sebelumnya. Nggak apa-apa kalau misalkan nanti harus diharuskan untuk kuliah yang beda kota atau kerja yang beda kota, mungkin lambat laun akan terbiasa. Cuman kalau untuk saat ini mungkin kalau memang Caca nggak mau jauh-jauh sama keluarga kan di Madiun sekarang sudah banyak kampus-kampus. Caca sesuaikan saja dengan nanti Caca mau jurusannya seperti apa, cita-citanya Caca apa, disesuaikan aja biar tetap dekat dengan orang tua gitu. Tapi Caca tetap berusaha untuk membahagiakan mereka berdua gitu. Jadi jangan takut
karena memang nanti pun kita akan berpisah gitu loh dengan orang tua, entah nanti Caca menikah, suaminya di mana, kan memang harus cari jalan. Kalau memang Caca anak terakhir diminta orang tua ya nggak apa-apa gitu kan, cuman kan kita tetap harus memberikan wawasan ke diri kita sendiri. Kalau misalkan jauh pun nggak apa-apa, yang penting kamu tahu tempat pulangmu gitu loh, tahu tempat pulangmu di rumah, jangan lupa untuk pulang, libur pulang nggak apa-apa. Misalkan di sana kenapa-napa yuk setiap hari telepon itu nggak apa-apa. Dulu Burahma punya teman kos setiap hari kayak jam 7 pagi selalu telepon, jam 12 siang ditelepon, jam 4 sore ditelepon, jam 9 malam ditelepon sama orang tuanya, karena memang sebelumnya juga seperti Caca nggak pernah jauh dari rumah. Jadi itu bentuk perhatiannya orang tua ke Caca. Jadi meskipun tempatnya jauh kan komunikasi dan hubungannya tetap ada. Itu yang sangat penting sebenarnya. Jadi jangan dijadikan itu sebagai ketakutan Caca, karena sekarang kan harus canggih kok, video call juga ada, telepon gitu. Kalau misalkan libur bisa pulang. Sekarang kendaraan juga banyak, Caca bisa pilih mau pakai apa biar cepat pulang. Yang penting Caca apa ya, tahu kalau misalkan jauh nanti kembalinya tetap pulang ke rumah. Itu Caca ada yang ingin ditanyakan sampai sini Caca? Enggak, berarti sudah adakah pemikiran baru yang Caca temukan setelah ngobrol dengan Burahma? Apa coba? Selagi juga nggak insya Allah bisa dicapai. Iya, betul sekali. Harus yakin, jangan dijadikan beban tapi dijadikan motivasi. Harus yakin semua itu, masa depan itu memang tergantung pada diri kita sendiri. Burahma selalu sampaikan seperti itu. Orang tuamu kaya pun tidak menjamin kamu nanti sukses gitu. Orang tua yang tidak punya tidak menjamin anaknya itu pasti juga tidak punya. Itu tergantung diri kita masing-masing. Kita harus banyak lihat orang-orang, kita harus banyak mempelajari banyak kadang di sekitar kita, anaknya yang orang tuanya kaya ternyata dia tidak pintar dan tidak bisa memanage, akhirnya dia juga tidak bisa mempertahankan kekayaannya, terus akhirnya susah kan juga ada yang dari keluarga kecil dia berusaha belajar, pintar, termotivasi dengan segala hal, selalu berbuat baik, akhirnya dia sukses. Itu kan juga ada contoh yang baik, jangan contohnya penting. Jadi Caca sendiri jangan pernah putus asa. Pokoknya semua itu bismillah, yakin saja pasti ada jalannya. Yang penting Caca berusaha gitu, ya gitu. Terus selain itu tadi yang terkait ketakutan jauh dari orang tua tadi, ada yang apa yang Caca dapatkan setelah ngobrol sama Burahma? Apa? Kalau misalkan ternyata memang harus berjauhan, mau sejauh apapun itu tetap ingat pulang ke rumah orang tua. ya, jadi jangan dijadikan takut, karena memang apa ya, kita itu harus menyadari kalau hidup kita itu tidak terus di situ, jangan berada di zona nyaman itu terus. Kita harus bisa mengembangkan diri, mencari ilmu dan mengembangkan dan mencari ilmu itu tidak hanya di tempat yang sama, bisa keluar kota, bisa keluar, kalau misalnya nggak jauh-jauh juga nggak apa-apa, tapi tidak hanya berada di situ saja. Jadi jangan itu jauh dengan orang tua itu jangan dijadikan satu ketakutan, karena memang kita perlu mengembangkan itu. Kalau misalkan kamu nggak mau apa nggak berani untuk keluar, kamu berada di lingkaran itu terus, kamu nggak bisa berkembang, pasti kamu ngono-ngono terus nggak bisa berkembang. Kalau kamu mau membuka diri, belajar di tempat lain, itu biasanya kemampuan diri secara sosial itu lebih baik. Misalkan selama ini nggak
bisa kalau nggak dekat sama bunda. Ternyata setelah dicoba di tempat lain punya teman baru, punya keluarga baru, misalkan ngekos, punya kos baru, kita kan bisa mengembangkan diri di situ. Sosialnya gimana, orang baru, biar disayang orang di sekitar kita di tempat baru itu seperti apa. Jadi jangan dijadikan suatu ketakutan, tapi dijadikan motivasi diri untuk terus berkembang menjadi lebih baik. Itu yang saja ya. Ada yang tanyakan? Nggak ada? Oke, semoga yang kita diskusikan hari ini bisa diterima Caca dengan baik. Caca bisa melakukannya secara bertahap karena semua itu proses ya Mbak. Jadi Bu Rahma nggak minta kamu langsung besok itu Mbak, satu-satu pelan-pelan. Kamu yakini, oh ya Bu Rahma kemarin bilangnya gini, coba tak lakukan. Setiap hari berproses, tidak ada perubahan secara instan, jadi pelan-pelan saja tidak apa-apa. Ojo terlalu ngoyo, cuma ya ojo terlalu terlalu lambat gitu. Jadi ya sedang-sedang aja. Coba dilakukan, dulu pernah dilakukan, akhirnya mendapatkan hasil yang baik itu coba dilakukan kembali gitu. Ya, itu saja mungkin diskusi kita hari ini. Semoga yang Burahma sampaikan kita diskusi bisa diterima dan dilakukan secara baik. Terus lakukan hal-hal yang positif, jangan lupa untuk selalu berpikir positif karena pikiran dan perkataan itu sugesti pada diri. Jadi kalau misalkan kamu terus ngomong nggak bisa, ya raiso teman gitu, akhirnya tidak tercapai lah keinginannya. Jadi Bismillah, bisa ada jalan pasti gitu loh. Di mindset itu, di pikiran itu coba diubah ke pikiran-pikiran yang berpositif biar diri kita itu juga tersugesti hal-hal positif. Tanpa sadar itu kadang-kadang ternyata kita bisa melakukan itu gitu loh. Jadi karena keyakinan, karena motivasi tinggi akhirnya tetap bisa melakukan gitu ya Caca ya. Semoga pemikiran-pemikiran negatif dari Caca selama ini bisa tergantikan ke pemikiran yang positif. Nanti Caca bisa bisa terkait pembelajarannya bisa meningkat nilainya, terus perilakunya juga lebih baik. Kemudian apapun yang Caca inginkan, apapun yang Caca harapkan bisa Caca capai. Itu ya Caca ya. Terima kasih sudah berbagi cerita dengan Burahma. Burahma sangat senang sekali. Burahma baru pertama ini kamu ada yang cerita kalau kelas 6 tuh bisa berpikir seperti itu dan ternyata berhasil. Good. Jangan lupa terus dilakukan itu, dicoba pelan-pelan aja ya. Terus berproses tadi, jangan berhenti, tapi terus jalan. Karena proses itu kan nggak bisa kita langsung itu mesti berhasil kan, nggak bisa. Gitu, pelan-pelan aja nggak apa-apa, nggak usah kusut-kusut, tapi terus berjalan. Itu ya Caca ya. Itu saja yang mungkin bisa disampaikan karena good job untuk Caca selama ini. Jangan berkecil hati. Semoga kedepannya nanti kamu bisa menggapai cita-cita kamu sesuai dengan apa yang diharapkan Bunda. Termotivasi lebih lagi terkait pembelajaran dan lain-lain. Itu ya Caca ya. Terima kasih. Semoga lancar untuk kedepannya. Terima kasih Caca. Semangat terus. Gerak. Keren banget kamu, sumpah. Jualan udah kelas 3 SD, bikin sendiri lagi. Kenapa sekarang nggak bikin lagi aja? Belum pengen? Iya sih ya, selain udah cukup banget. Sekarang apa ya yang lagi hype? Kamu suka kerajinan bikin gitu loh? Lebih ke masak. Bisa tuh dikembangkan. Masak ini orang kan selalu butuh masak sih. Makanan kan selalu dibutuhkan. Bikin apa? Kayak teman-teman kan nasi pakai ayam dibumbu apa gitu kan?
pasti seneng loh kan nggak apa-apa dicoba aja kalau memang masakannya Caca bisa masak dan udah oke dipasarkan lebih bagus itu aja ya. Terima kasih. Brahma tadi nggak bilang waktunya ya berapa, tapi karena Brahma sudah excited banget mungkin ini nggak sampai 1 jam, nggak apa-apa. Yang penting Caca sudah bisa menerima dan mengubah pemikiran yang awalnya negatif itu ke